Pada saat perjalanan, ada suara buk kenceng banget, seakan-akan mobil itu menabrak sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi di channel YouTube Jalan-Jalan Sarungan. Kali ini Jalan-Jalan Sarungan akan menceritakan cerita horor terkait warung goib. Kira-kira warung apa ya guys yang goib itu? Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Oke, cerita ini berawal dari salah satu keluarga yang mungkin namanya akan kita samarkan ya guys. Namanya, keluarganya anggap aja Dewi. Dewi ini ingin melakukan perjalanan ke daerah Jakarta, ke tempat neneknya. Nah, perjalanan Dewi ini dari Semarang ke Jakarta itu lumayan cukup lama ya guys, menggunakan mobil. Dan mereka itu harus melewati jalan yang namanya itu alas. Alasnya itu bernama Alas Roban. Untuk posisi Alas Robannya sendiri yaitu perjalanan dari Semarang ke arah Tegal itu pasti ngelewatin Alas Roban guys, gitu. Selama perjalanan dari Semarang, mereka melakukan perjalanan malam guys, sekitar jam 9-an, jam setengah 10-an. Hitungan aja jam setengah 10 ya guys. Nah, terus selama perjalanan dari Semarang sih mereka fine-fine aja ya, masih happy, masih senang-senang, nyanyi-nyanyi segala macem. Pada akhirnya sekitaran jam 10, jam setengah 11-an mulai sepi tuh mobilnya guys. Karena mungkin adik-adiknya si Dewi ini sama ibunya tuh sudah tidur. Jadi yang masih terjaga di mobil itu bapak sama si Dewinya itu. Selama di perjalanan, akhirnya si Dewi ini memasuki wilayah Alas Roban guys. Itu sekitaran jam 11-an malam, jam 11, jam setengah 12-an malam ya guys, sekitaran jam segitu. Nah, pada saat di Alas Roban, mereka tuh merasa curiga. Kok kendaraan yang lewat cuma kendaraan punyanya si Dewi doang, gak ada kendaraan lain. Sedangkan Alas Roban itu jalanan luas loh, maksudnya jalanan yang sering dilewati oleh truk-truk, bis-bis, dan segala macem. Akhirnya mereka tetap berpositif thinking, oh mungkin karena emang tidak ada kendaraan yang lewat pas bangetnya, kayak gitu ya kan. Dan mereka coba untuk melanjutkan perjalanan melewati Alas Roban itu. Tiba-tiba nih guys, pada saat perjalanan ada suara buk kenceng banget, seakan-akan mobil itu menabrak sesuatu. Nah, kalau menurut logika kan ya, kalau misalnya mobil menabrak sesuatu kenceng, pasti ada kerusakan, entah itu lewat platnya yang penyok atau bumper depannya yang penyok dan segala macem. Akhirnya bapaknya dan Dewi pun mengecek, dan ibunya dan adik-adiknya pun yang tertidur akhirnya terbangun karena kaget mendengar suara keras benturan itu. Pas dicek sama bapak sama Dewi, itu tidak ada apa-apa guys. Jadi kayak nggak nabrak apa-apa gitu, kayak biasa aja. Dan nggak ada kerusakan juga di mobilnya. Jadi kan heran banget kan ya, kenapa bisa ada suara sekencang itu, padahal dia tidak menabrak apapun, kayak gitu. Nah, namun bapaknya nggak mau bernegatif thinking gitu ya, ingin tetap positif thinking. Dan akhirnya membiarkan itu, pura-pura hal itu tuh gak ada kejadian gitu loh. Dan akhirnya mereka tetap melanjutkan perjalanan menyusuri jalan tersebut guys. Itu sekitaran jam 12 malam kayak gitu. Terus selama di perjalanan melewati Alas Roban tersebut, akhirnya mereka menemukan warung makan. Warung makannya itu apa ya, kayak Lamongan gitu mungkin ya. Kalau di ceritanya itu pecel lele sih. Warung makan pecel lele di tengah hutan, bayangin ya guys, warung makan pecel lele di tengah hutan. Terus itu ada di pinggir jalan. Sekitaran pukul jam setengah 12-an malam. Itu pecel lele buka
masih buka di tengah hutan guys. Akhirnya mereka memilih untuk berhenti terlebih dahulu dan makan di pecel lele itu, di warung pecel lele itu ya guys. Pada saat si Dewi ini turun dari mobil dan ingin masuk ke warung pecel lele itu, si Dewi ini kesandung guys, kesandung kayak patok ya, kesandung patok yang bertuliskan 1,5 km. Kayak itu tuh penanda kalau dia tuh berada di jarak 1,5 km kayak gitu. Dia kesandung itu, namun si Dewi ini tetap positive thinking ya guys. Dia nggak berpikiran yang aneh-aneh. Mungkin dia berpositive thinking, mungkin dia ngantuk ataupun karena malam jadinya nggak kelihatan, dia teledor, ceroboh dan lain sebagainya. Akhirnya si Dewi dan keluarga ini masuk ke warung pecel tersebut. Mereka tuh heran karena warung pecel itu tuh yang buka cuma satu itu doang. Anggap aja bapaknya kita samarkan ya, Bapak Tony ya. Warung pecel Bapak Tony kita samarkan ya. Nah, nggak ada lagi warung-warung yang lain gitu. Dan mereka juga heran kenapa di hutan, bukan hutan sih ya, anggap aja hutan itu ya, di sebuah alas tuh kayak hutan nih berarti ya. Di sebuah hutan ada orang yang jual pecel lele, malam banget jam 11:30 masih buka guys gitu, dan itu di pinggir jalan. Akhirnya mereka makan dulu di pecel lele, bahkan si Dewi ini nambah ya guys sambelnya karena merasa enak ya kan. Nah, setelah mereka makan sekeluarga, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan lagi. Pada saat Dewi ingin memasuki mobil, lagi-lagi dia kesandung guys di bukan plang, siapa sih ya, kayak batu gitu, patok gitu ya, yang tulisan 1,6 km kayak gitu. Nah, di situ Dewi masih positive thinking guys. Mungkin karena teledor udah malam gak kelihatan gitu ya, makanya dia kesandung sampai 2 kali gitu. Tapi si Dewi ini ngelihat kalau patokan itu ada tulisan 1,6 km. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, mereka nginep, senang-senang, dan pada akhirnya mereka pulang tuh ke Semarang. Karena tidak ingin kejadian pas berangkat itu terulang lagi, akhirnya bapaknya si Dewi ini merencanakan jam pulangnya itu pada waktu siang hari, sekitaran jam 12, jam 1-an ya guys. Nah, pada saat perjalanan mereka itu sekitaran jam 1, jam 2, jam lebih kayaknya ya, masih sore lah terhitungnya ya, nggak semalam yang pas berangkat, hitungannya masih sore. Itu mereka melewati Alas Roban. Namun di sini adiknya si Dewi ini ingin buang air kecil, jadi bapaknya ini melipir dulu nih ke pinggir dan menyarankan adiknya untuk buang air kecil terlebih dahulu di dekat mobil. Nah, si Dewi pun turun sambil melihat pemandangan sekitar. Tapi emang gua akuin sih guys, pemandangan di Alas Roban itu bagus banget kalau di siang sama sore hari. Kayak bener-bener indah banget gitu loh pemandangannya. Nah, pada saat si Dewi ini lihat-lihat pemandangan dan lingkungan sekitar, dia melihat plang yang semalam dia kesandung guys. Di situ ada jelas banget plang atau patok yang tulisan 1,6 km. Dan dia langsung menyadari kalau plang ini tuh semalam dia kesandung sampai 2 kali guys. Akhirnya dia mencari dong warung pecel lele yang semalam yang waktu perjalanan malam itu dia makan. Pas dia cari posisinya, dia inget-inget ternyata tidak ada guys. Akhirnya si Dewi itu cerita ke orang tuanya, ke ibu sama bapaknya terkait posisi warung pecel itu. Pas dicek beneran gak ada guys, dan posisinya itu pada saat siang-siang itu warung yang ditempatin posisinya udah jurang guys. Kebayang gak sih? Bayangkan ya, posisinya itu, posisi dari plangnya itu, warungnya itu sekitaran setengah meteran lah dari plangnya itu, kan lumayan ya. Nah, sedangkan setengah meteran dari plang itu tuh udah jurang los-losan guys, jadi nggak ada warung pecel sama sekali. Nah, akhirnya si Devi menganggap bahwa pada saat dia perjalanan malam,
itu mereka makan di atas jurang sambil melayang dong guys. Dan apa coba berarti yang mereka makan? Gila, serem banget kan ya guys. Ya pokoknya menurut gue sih setiap perjalanan pasti bakalan ada cerita horor. Jadi tinggal gimananya kita berdoa dulu sebelum melakukan perjalanan ya guys, agar kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan jangan sampai terjadi pada kita kayak gitu. Oke guys, sekian dari cerita horor pada kali ini. Jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe ya guys. Bye bye.